jangan lupa subrek sama tombol green. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Dartanca dari kelompok 4 angkatan kelima CPNS Bengkulu Utara. Di sini saya akan menyampaikan dan membaca visi misi serta tujuan dari instansi saya SMPN 26 Bengkulu Utara. Untuk yang pertama, di sini dijabarkan sebuah visi misi SMP 26 Bengkulu Utara. Di dalam visinya dituliskan terwujudnya sekolah yang bermutu, kompetitif, berkarakter, dan berwawasan lingkungan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan iman dan takwa. Untuk misinya ada 10 misi di dalam misi SMPN 26 Bengkulu Utara. Yang pertama, melaksanakan proses KBM yang efektif dan efisien. Yang kedua, menciptakan suasana yang kondusif untuk mengefektifkan seluruh kegiatan sekolah. Yang ketiga, penambahan sarana dan prasarana pendukung IT atau informasi dan teknologi. Untuk yang keempat, melaksanakan penambahan jam belajar peserta didik. Yang kelima, mengembangkan potensi dasar peserta didik. Yang keenam, menanamkan gemar membaca, menulis, dan mendengar. Yang ketujuh, menumbuhkan kembang semangat peserta didik sehingga tercipta prestasi dan keunggulan di bidang akademik dan non-akademik di tingkat kabupaten. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Yang kesembilan, melaksanakan pembinaan mental, spiritual, dan pendidikan budi pekerti. Yang 10, membentuk warga sekolah yang bertakwa, mandiri, santun, dan toleran. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari SMP Negeri 26 Bengkulu Utara. Tujuan secara umumnya untuk memberikan kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi semua warga di sekitar wilayah SMP agar dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, tujuan secara umumnya peningkatan sumber daya manusia atau SDM minimal tingkat pendidikan dasar. Setelah itu ada tujuan jangka pendeknya. Yang pertama, meningkatkan perilaku akhlak mulia bagi peserta didik. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik sebagai bagian dari anggota masyarakat yang mandiri dan berguna. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik melalui pembelajaran yang efektif. Yang keempat, mempersiapkan peserta didik dalam melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, untuk tujuan jangka panjangnya ada beberapa poin. Poin yang pertama itu dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya yang pertama, melaksanakan pengembangan kurikulum. Yang kedua, melaksanakan pengembangan silabus. Yang ketiga, melaksanakan pengembangan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan diversifikasi kurikulum pendidikan. Yang kelima, melaksanakan pengembangan sistem penilaian. Untuk poin yang kedua, itu ada dalam pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan. Di antaranya yang pertama, melakukan inovasi dalam pendidikan. Yang kedua, mengembangkan profesionalitas guru. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi tenaga tata usaha. Yang keempat, melaksanakan monitoring dan evaluasi oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru dan tenaga tata usaha. Serta yang kelima, meningkatkan kualitas tenaga kependidikan itu sendiri. Untuk poin yang ketiga dalam tujuan jangka panjang, peningkatan standar proses antara lain. Yang pertama, melaksanakan pengembangan metode pengajaran untuk semua mata pelajaran. Yang kedua, melaksanakan pengembangan strategi pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pengembangan strategi penilaian. Dan yang keempat, mengembangkan bahan ajar dan sumber pembelajaran. Selanjutnya, untuk poin keempat di dalam tujuan jangka panjang, dalam pengembangan fasilitas pendidikan antara lain, yang pertama, melaksanakan peningkatan dan pengembangan media pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pengembangan sarana pendidikan. Yang ketiga, melaksanakan pengembangan prasarana pendidikan. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kelima, mengembangkan income generating activities atau IGA. Setelah itu, untuk poin kelima, di dalam
tujuan jangka panjang adalah peningkatan standar kelulusan. Di antaranya yang pertama melaksanakan pengembangan standar pencapaian keterkaitan belajar, yang kedua melaksanakan pengembangan standar kelulusan setiap tahunnya, yang ketiga melaksanakan pengembangan kejuaraan lomba-lomba akademik dan non-akademik, yang kelima meningkatkan penguasaan standar kompetensi lulusan. Selanjutnya poin ke-6, peningkatan mutu, kelembagaan dan manajemen. Yang pertama melaksanakan pengembangan dan melengkapi administrasi sekolah, yang kedua melaksanakan pengembangan implementasi, yang ketiga melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang kinerja. Selanjutnya untuk yang 7, pengembangan standar pembiayaan pendidikan. Di antaranya yang pertama melaksanakan pengembangan otonomi sekolah, yang 7 melaksanakan pengembangan kemandirian, yang ketiga melaksanakan penggalangan partisipasi masyarakat, yang keempat melaksanakan pengembangan kerjasama stakeholder, yang kelima melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya yang ke-8, pengembangan standar penilaian, itu ada 6. Yang pertama melaksanakan perangkat model, yang kedua melaksanakan implementasi model penilaian pembelajaran, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah dan ujian nasional. Yang ketiga melaksanakan instrumen atau perangkat sekolah atau soal-soal untuk berbagai model penilaian. Yang keempat melaksanakan pengembangan pedoman evaluasi. Yang kelima melaksanakan pengembangan lomba-lomba, uji coba dan lain-lain. Yang keenam melaksanakan menerapkan model-model pembelajaran bagi anak berprestasi, bermasalah dan kelompok anak lainnya. Selanjutnya yang ke-9, untuk tujuan jangka panjang pengembangan sekolah yang berwawasan lingkungan. Yang pertama melaksanakan program kebersihan lingkungan sekolah, yang kedua melaksanakan program penghematan energi dan sumber daya yang lain, yang ketiga mewujudkan sekolah yang sehat dan bersih, yang keempat menghijaukan lingkungan sekolah dan menanam pohon, yang kelima mewujudkan green school. Saya rasa cukup. Itu saja untuk visi misi tujuan dari sekolah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.